tanpa gejala atau tanda. Dia merasakannya. Dia merasakannya. Dia merasakannya. Dia merasakannya. Aku rasa dia mungkin sudah pergi ke dokter beberapa minggu sebelumnya. Dan dia tahu. Dia hanya tidak ingin memberitahu kita. Aku belum siap. Aku belum siap menghadapi dunia. Saat dia pergi, dalam pikiranku, aku berusia sekitar 20 tahun. Tetapi pikiranku masih seperti anak berusia 16 tahun saat itu. Aku benar-benar berjuang setelah dia pergi. Aku tidak tahu bagaimana cara hidup. Aku tidak tahu bagaimana cara melunasi kredit dan sewa rumah. Itulah mengapa aku akan melakukan hal buruk lainnya. Akhirnya aku menjadi tunawisma dan bukan dari toko-toko atau orang-orangnya, tetapi Assalamualaikum saudara-saudariku. Kami menyadari 80% penonton kami, termasuk pada video ini, belum mensubscribe channel kami. Seperti yang kamu tahu, kami adalah organisasi non-profit dan iklan dinonaktifkan pada video-video kami. Towards Eternity, bukan tapi juga mencoba madrasah. Di sini kami mencoba mengedukasi diri kami sendiri dan para Ayo klik tombol subscribe dan mari berjalan bersama Towards Eternity. aku benar-benar berjuang setelah dia pergi. Aku tidak tahu bagaimana cara hidup. Aku tidak tahu bagaimana cara melunasi kredit dan sewa rumah. Itulah mengapa aku sering keluar dengan temanku. Dan aku akan mendapat masalah. Dan aku akan melakukan hal buruk lagi. Akhirnya aku menjadi tunawisma dan akhirnya aku mencuri. Bukan dari toko-toko atau orang-orangnya. Tetapi aku akan pergi ke tempat-tempat seperti Harrods atau semacamnya. Di mana hal itu tidak akan mempengaruhi ke aku. Hanya ke orang di bawah. Aku tidak punya aktor. Aku tidak punya identitas di negaraku. Jadi aku terjebak dalam sistem. Tidak ada identitas, tidak ada pekerjaan. Aku merasa hidupku tidak bisa maju. Aku tidak punya uang untuk membuka rekening bank. Aku tidak punya rekening untuk mendapatkan uang pada saat itu. Jadi aku harus melakukan hal yang tidak ingin aku lakukan. Lalu mereka menempatkanku di sebuah hostel. Hostel adalah tempat mereka menempatkan orang-orang yang tidak punya tempat tinggal atau orang yang keluar dari penjara. Tapi aku ingat di Windhoek, di Hull City. Kenapa kamu harus meninggalkan rumahmu? Apakah kamu Rumahnya digadaikan, dan itu benar-benar dijual. Saat ayah meninggal, aku jadi terlilit utang. Kami akhirnya terlilit utang sebesar 5.000 pound. Kita semua, ayahku punya utang, jadi kami harus membayarnya. Jadi rumahmu telah terjual? Terjual dalam waktu seminggu. Lalu kamu menjadi tunawisma. Ya. Bagaimana dengan seluruh anggota keluargamu? Keluargaku, mereka punya rumah sendiri. Aku tinggal bersama ayah. Mereka punya pasangan dan campur dengan mereka. Jadi aku memilih untuk berjuang dan hidup sendiri. Mereka akhirnya memindahkan aku ke hidup. Ini tempat yang buruk dan lalu aku akhirnya dipindahkan dari satu hostel ke hostel lainnya. Saat itulah aku mulai mengalami keterpurukan. Karena aku mulai menghabiskan waktu. Mama tidak. Dari bersama ayah. Ya tidak. Lalu setelah itu aku mulai keluar karena aku hanya ingin keluar dari sana dan buka rekening bank serta membuat identitas yang telah aku lakukan. Jadi dulu aku bahkan minum. Aku mulai banyak minum saat ayahku meninggal. Karena aku muak dan lelah terus-menerus seperti ini. Seperti aku sedang terluka dan keadaan. Lalu hal-hal lain juga muncul. Mulai berpesta dan melakukan hal-hal buruk lainnya. Mulai pergi ke klub. Itulah yang aku tidak suka mengatakannya. Tapi aku mulai melakukan hal lain selain minum. Itu saja.